ketika laut pertama kali membawa aroma. Pada suatu pagi yang begitu perlahan hingga waktu seolah enggan berjalan maju, Laut Nusantara menampakkan dirinya dalam bentuk yang paling lembut. Ombak kecil yang datang dari kejauhan tidak lagi tampak seperti gerakan air, melainkan seperti helai-helai kain tipis yang digesek oleh angin malam terakhir. Kabut lembut menggantung rendah, begitu rendah hingga hampir menyentuh permukaan air, menutupi batas antara langit dan laut seperti tirai tipis yang belum sepenuhnya dibuka. Cahaya matahari yang pertama muncul tidak berani menerobos kabut secara langsung, tetapi merayap perlahan seperti seseorang yang berjalan di lantai bambu tanpa ingin menimbulkan suara. Tapi sebentar, beritahu saya di mana kamu mendengarkan cerita ini, dalam keadaan apa, dan dengan perasaan seperti apa. Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar saya tahu kamu suka dengan cerita yang saya berikan. Mari kita lanjutkan ke dalam cerita kali ini. Di pantai sebuah pulau kecil yang belum memiliki nama bagi dunia luas, seorang anak laki-laki duduk di pasir dingin, memeluk lututnya sambil memandang garis air yang nyaris tidak terlihat. Ia bukan menunggu siapapun. Ia tidak menunggu kapal. Ia tidak menunggu angin baru. Ia hanya duduk karena setiap pagi laut selalu mengajaknya berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui orang dewasa. Ada ritme dalam suara air yang masuk dan keluar, ritme yang tidak pernah sama setiap hari, tetapi selalu membawa ketenangan yang membuat anak itu merasa ia sedang mendengarkan sesuatu yang sangat tua. Saat ia menarik napas pelan, ada aroma halus yang tercium, aroma yang tidak seharusnya berada di pantai pagi seperti ini. Aroma itu muncul begitu lemah, seakan datang dari mimpi. Hangat, manis pedas, sangat tipis namun memiliki kehadiran. Anak itu tidak tahu bahwa apa yang ia hirup adalah aroma cengkih yang dibawa angin dari arah pulau-pulau jauh di timur. Di masa depan, rempah ini akan membuat bangsa-bangsa pergi berperang, akan membuat peta dunia berubah, akan membuat kerajaan-kerajaan tumbuh dan runtuh. Tetapi pagi ini, aroma itu hanyalah bisikan lembut yang menyentuh ujung hidung seorang anak desa. Ia menutup mata, mencoba menangkap aroma itu lebih jelas. Bau garam laut tetap dominan. Bau yang biasa, yang menempel pada kulit dan pakaian setiap anak pesisir. Namun di balik itu ada sesuatu yang tidak berasal dari laut. Sesuatu yang berasal dari tanah dan pohon yang tumbuh jauh dari sini. Aroma itu begitu halus, begitu ringan, sehingga hanya orang yang benar-benar diam yang akan menyadarinya. Dan anak itu, duduk sendirian tanpa tujuan selain merasakan keberadaan laut, mendengar aroma itu seperti mendengar suara yang tidak diucapkan. Di balik kabut, perahu-perahu kecil milik nelayan belum keluar. Langit belum cukup jelas. Hari belum cukup bangun. Tetapi angin yang datang dari timur membawa cerita tentang kesuburan, tentang pulau-pulau dengan pohon-pohon yang menyimpan panas matahari dalam biji kecilnya. Angin membawa jejak wangi rempah dari tempat-tempat yang bagi anak itu tidak pernah ia bayangkan. Di kampung kecil itu, orang-orang dewasa masih tertidur, atau baru bangun dengan suara ayam yang memanggil pagi. Tidak ada yang menyadari bahwa aroma cengkih tengah memasuki pantai mereka. Tidak ada yang tahu bahwa dunia sedang bergerak pelan menuju tanah mereka. Dunia tidak selalu bergerak dengan langkah besar, kadang ia bergerak dengan aroma kecil yang terbawa angin. Anak itu membuka mata. Kabut mulai terangkat sedikit, dan di kejauhan ia melihat garis samar yang ia kenal sebagai pulau tetangga. Tidak ada yang berbeda dari pemandangan itu. Namun rasa pagi ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang sangat kecil, namun sangat signifikan. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi bisa ia rasakan. Aroma itu. Aroma yang membangunkan dunia sedikit lebih awal. Angin berubah arah perlahan dan membawa aroma itu menjauh. Namun sebelum hilang sepenuhnya, aroma itu meninggalkan sesuatu di dalam dada anak itu. Perasaan bahwa laut tidak hanya membawa ikan dan angin. Laut membawa pesan. Dan salah satu pesan itu adalah wangi rempah yang kelak akan menghubungkan pulau-pulau mereka dengan dunia yang jauh. Anak itu tersenyum kecil tanpa tahu alasan. Ia bangkit perlahan dan menepuk-nepuk tubuhnya dari pasir. Hari baru saja dimulai, namun di dalam dirinya ada kesan yang akan ia ingat seumur hidup. Bahwa pagi ini, ia mencium sesuatu yang membuat laut terasa lebih luas dari biasanya. Di belakangnya, matahari akhirnya keluar sepenuhnya, memecah kabut dan membuka hari.
Suara desa mulai terdengar. Suara ember ditarik dari sumur, suara pintu kayu dibuka, suara ayam saling memanggil. Kehidupan berjalan normal. Tidak ada yang tahu bahwa dunia baru saja menyentuh pantai kecil mereka. Namun laut tahu. Angin tahu. Dan aroma itu tahu. Karena sesuatu sedang dimulai, sesuatu yang besar tetapi berjalan dengan sangat lembut, seperti langkah yang tidak ingin membangunkan siapapun. Jalur rempah baru saja bernafas untuk pertama kalinya. Ketika matahari naik sedikit lebih tinggi dan kabut yang tadi menutupi laut mulai terangkat sepenuhnya, tanah Nusantara menampilkan wajahnya dengan cara yang berbeda dibandingkan permukaan air. Laut berbicara dengan suara, dengan ritme, dengan gerak yang tak pernah diam. Tetapi tanah berbicara dengan diam. Diam yang panjang. Diam yang dalam. Diam yang tidak menuntut untuk didengar, tetapi selalu mengundang mereka yang mencoba memahami dari mana kehidupan berasal. Di tengah pulau-pulau yang terhampar seperti serpihan zamrud di atas air biru, ada hutan-hutan tropis dengan langit tertutup dedaunan lebat. Cahaya matahari yang mencoba masuk harus melewati ribuan daun sebelum akhirnya menyentuh tanah dalam bentuk serpihan-serpihan kecil yang memantul seperti kilauan air. Di bawah bayang-bayang pepohonan inilah rahasia besar Nusantara tumbuh. Rempah-rempah yang kelak mengguncang dunia tanpa pernah berteriak. Tidak ada yang tahu pasti kapan rempah pertama kali muncul di pulau-pulau ini. Tidak ada catatan. Tidak ada prasasti. Tidak ada legenda yang dengan jelas menyebutkan kelahirannya. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa tanah Nusantara, dengan iklim lembab, hujan yang setia, dan matahari yang hangat, menumbuhkan pohon-pohon yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Pohon cengkih tumbuh tegak dan ramping, dengan daun hijau gelap yang seakan menyimpan puluhan musim di dalamnya. Bunga-bunganya kecil, berwarna putih kekuningan, namun begitu mengering, berubah menjadi butiran hitam keras yang aromanya mampu menembus dunia. Lebih jauh ke selatan dan timur, di kepulauan kecil Banda, pohon pala tumbuh dengan cara yang bahkan lebih misterius. Buahnya seperti bola kecil berwarna kuning, kulitnya mengelupas perlahan ketika matang dan memperlihatkan lapisan merah seperti jaring, mace, yang membungkus biji hitam berkilau di dalamnya. Penduduk Banda zaman dulu percaya bahwa biji pala membawa roh halus yang melindungi rumah mereka, sehingga mereka menyimpannya dengan penuh penghormatan. Rempah bagi mereka bukan hanya barang dagangan, tetapi bagian dari kehidupan spiritual. Sementara itu, di bagian barat Nusantara, di Pulau Sumatera, kayu manis tumbuh di batang pohon yang kulitnya melilit seperti gulungan waktu. Bila dikupas, aromanya menyebar seolah ada sesuatu yang hangat keluar dari pohon itu, bukan hanya wangi, tetapi juga kesan lembut yang menyentuh sisi terdalam tubuh manusia. Di Jawa, rimpang jahe merayap di bawah tanah, menyimpan panas matahari di dalam serat-serat halusnya. Ketika ditumbuk dan direbus, ia memancarkan aroma yang membuat tubuh terasa pulang ke tempat asalnya. Tanah Nusantara tidak pernah berusaha menunjukkan kehebatannya. Tanah hanya memberi. Semua rempah itu tumbuh bukan karena manusia memaksanya tumbuh, tetapi karena tanah memilih untuk mengasuhnya. Tidak ada ladang besar. Tidak ada perkebunan raksasa. Tidak ada alat berat. Hanya tangan manusia, cuaca, kesabaran, dan waktu. Ketika seorang petani kecil memanen cengkih, ia menapakkan kakinya pada tanah dengan perlahan, seakan takut mengganggu napas hutan. Ketika seorang ibu menjemur pala di atas anyaman bambu, ia menunggu matahari mengeringkannya dengan cara yang paling lembut. Ketika seorang tabib mengambil batang kayu manis, ia melakukannya tanpa tergesa, percaya bahwa setiap rempah memiliki waktu yang tepat untuk diambil. Penduduk Nusantara tidak pernah memikirkan nilai ekonomi rempah. Mereka hanya tahu bahwa tumbuhan-tumbuhan ini menyembuhkan, menghangatkan, dan memelihara kehidupan. Cengkih bisa meredakan sakit gigi. Jahe menghangatkan tubuh saat hujan datang tanpa permisi. Pala membantu bayi tidur lebih nyenyak. Kayu manis menjadi pelipur selepas seharian bekerja. Semua ini adalah bagian dari hubungan yang sangat tua antara manusia dan tanah. Hubungan yang tidak ditulis dalam buku, tetapi diwariskan melalui tangan dan rasa. Suatu hari, seorang anak kecil di Pulau Banda melihat buah pala jatuh dari pohon, kulitnya terbuka seperti bunga yang mengungkap rahasia tersembunyi.
Ia mengambilnya, merasakan bau hangat yang keluar dari biji itu. Ia memandang biji hitam itu lama, seperti memandang bintang yang tersembunyi dalam genggaman. Ia tidak tahu bahwa biji kecil itu akan membawa kapal-kapal besar dari Eropa pada suatu masa. Ia tidak tahu bahwa biji kecil itu akan menjadi alasan konflik besar. Yang ia tahu hanya satu hal, aroma itu membuatnya merasa tenang. Tanah Nusantara, dengan segala kesederhanaan dan misterinya, menyimpan harta yang tidak disadari siapapun. Harta yang tidak berkilau seperti emas, tidak keras seperti besi, tidak langka seperti batu permata. Tetapi justru karena ia sederhana, ia kuat. Aroma rempah bukanlah cahaya terang yang menyilaukan. Ia adalah wangi yang merayap lembut ke dalam jiwa manusia dan tinggal di sana lama setelah angin berlalu. Tanah yang diam itu menyimpan sesuatu yang kelak akan menggerakkan kapal-kapal dari seluruh dunia. Sesuatu yang kelak akan membuat peta berubah warna. Sesuatu yang kelak akan membuat dunia mengenal kata Nusantara bukan sebagai nama asing, tetapi sebagai rumah dari aroma yang tidak bisa mereka lupakan. Dan sementara dunia belum mengetahuinya, tanah tetap bekerja dalam diam. Menumbuhkan, merawat, menciptakan aroma kecil yang nantinya akan menjadi napas panjang dari jalur rempah. Sebelum jalur rempah dikenal dunia sebagai jalan panjang yang menghubungkan benua-benua, sebelum kerajaan-kerajaan asing mencatatnya dalam buku dan peta, sebelum raja dan kaisar memperdebatkan hak atas lautan, jalur itu pertama kali hidup di tangan para pelaut Nusantara. Mereka bukan pelaut dengan lambang kerajaan di layar perahu mereka, bukan pula orang-orang yang mencatat perjalanannya dalam gulungan kulit atau daun lontar. Mereka adalah pelaut yang belajar bukan dari guru, tetapi dari laut, bukan dari kata-kata, tetapi dari angin, bukan dari teori, tetapi dari keheningan. Di sebuah desa pesisir, ketika matahari belum terbit penuh, para pelaut mulai bekerja tanpa terburu-buru, seakan setiap langkah harus mengikuti ritme bumi. Mereka merapikan layar yang disimpan di balai bambu semalam, memeriksa tali yang dibuat dari serat pohon waru, tali yang jika diraba terasa hidup, seolah menyimpan napas para pembuatnya. Mereka mengangkat layar, merapikan simpul, memeriksa arah angin dengan merasakan udara di telapak tangan. Tidak ada komando keras. Tidak ada aba-aba resmi. Para pelaut itu bekerja dengan gerakan yang telah dilatih oleh waktu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika perahu didorong ke laut, suara kayu yang menyentuh air terdengar seperti doa pembuka. Perahu meluncur perlahan, menciptakan riak yang membentuk lingkaran-lingkaran kecil, menyebar ke segala arah. Laut menyambut mereka bukan sebagai tamu, tetapi sebagai anak-anak yang kembali. Para pelaut menatap cakrawala dan melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang biasa. Perubahan warna langit, bayangan awan, garis kabut yang tampaknya menyingkap keberadaan pulau lain di kejauhan. Laut bukan ruang kosong bagi mereka. Laut adalah peta hidup yang berubah setiap hari namun tetap bisa dibaca oleh mereka yang mau diam. Mereka mengenal angin seakan angin adalah teman lama yang mengirim pesan-pesan halus. Angin barat membawa tanda tertentu, angin timur membawa cerita yang berbeda. Ketika angin bertiup dari utara dengan kelembutan tertentu, para pelaut tahu bahwa musim hujan semakin dekat. Ketika angin selatan menghembuskan bau tanah basah, mereka tahu laut sedang dalam suasana baik. Mereka tidak membaca cuaca dengan mata. Mereka membacanya dengan kulit, telinga, dan intuisi yang tumbuh dari kebiasaan hidup dekat laut sejak kecil. Seorang pelaut tua sering berkata kepada anak-anak muda yang baru pertama kali berlayar, "Dengarkan laut seperti kau mendengarkan orang yang kau cintai." Ia tidak selalu bicara keras. Ia kadang bicara dengan diam. Dan justru dalam diam itu, ia paling jujur. Anak-anak itu mengangguk meski belum mengerti sepenuhnya. Namun waktu selalu menjelaskan semuanya pada pelaut yang sabar. Dalam perjalanan panjang yang sering memakan waktu berminggu-minggu, para pelaut membawa rempah-rempah dalam keranjang anyaman bambu. Cengkih, pala, jahe, dan kayu manis ditempatkan di tempat paling aman dari perahu. Bukan hanya karena rempah itu berharga, tetapi karena rempah membawa aroma yang menenangkan jiwa ketika malam menjadi terlalu gelap. Rempah-rempah itu bukan sekadar barang dagangan, mereka adalah pengingat rumah. Ketika angin malam terasa dingin dan laut tampak terlalu luas, para pelaut mengambil sebutir cengkih, mengusapnya di antara jari mereka, dan membiarkan aromanya naik perlahan.
Aroma itu bagaikan tangan halus tanah ibu, menyentuh mereka dan berkata, "Kau tidak jauh dari rumah." Di malam tanpa bulan, perahu kecil itu seperti daun kecil di antara ombak. Tetapi para pelaut tidak merasa takut. Mereka menatap bintang-bintang, yang bagi mereka bukan hiasan langit, melainkan tanda-tanda yang dapat dibaca. Rasi bintang seperti perahu, seperti burung, seperti tombak, semua itu memberi arah, waktu, dan musim. Pelaut Nusantara tidak hanya mengandalkan satu bintang, mereka membaca seluruh langit malam sebagai satu kesatuan. Jika satu bintang tertutup awan, bintang lain memberikan petunjuk. Dan jika semua bintang hilang, mereka mendengarkan laut. Laut yang berbicara dalam gelombang. Kadang, dalam perjalanan, mereka berhenti mendayung dan membiarkan perahu bergerak mengikuti arus. Mereka mengambil napas panjang, menghirup aroma rempah yang mereka bawa, dan memejamkan mata. Dalam kesunyian itu, para pelaut bisa merasakan kemana perahu harus pergi. Bukan dengan pikiran, tetapi dengan tubuh. Tubuh mereka menyatu dengan perahu, dan perahu menyatu dengan laut. Mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jaringan kehidupan yang tidak terlihat, tetapi terasa. Ketika fajar muncul setelah malam panjang, cahaya yang lembut menyentuh permukaan air seperti tangan seorang ibu menyentuh wajah anaknya. Para pelaut membuka mata dan melihat garis samar pulau di kejauhan. Mereka tidak terkejut. Mereka tahu pulau itu ada di sana. Mereka tahu arah mereka benar. Karena mereka tidak menunggu tanda besar, mereka mengikuti tanda kecil yang dibisikkan alam sepanjang perjalanan. Setibanya di pulau tujuan, para pelaut turun dari perahu dengan langkah pelan, membiarkan kaki mereka merasakan tanah baru. Mereka tidak datang untuk menaklukkan. Mereka datang untuk berdagang, berbagi cerita, mendengar cerita, dan membawa pulang sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang mereka bawa. Setiap pulau memiliki aromanya sendiri, aroma tanahnya, aroma angin, aroma hutan. Para pelaut menghirup semuanya seperti seseorang yang menghirup ingatan lama. Mereka bertukar rempah dengan keramik, kain, atau hasil bumi lainnya. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada yang saling menekan. Jalur rempah pada masa ini adalah jalur yang lahir dari saling percaya, bukan dari aturan tertulis. Para pelaut memahami bahwa rempah bukan sekadar komoditas. Rempah adalah cara bumi berbicara satu sama lain melalui manusia. Dan ketika waktu pulang tiba, para pelaut memandang laut dengan rasa syukur. Mereka tahu laut tidak hanya membawa mereka ke tempat baru, tetapi mengembalikan mereka ke tempat asal dengan membawa cerita dunia. Lalu mereka mengangkat layar lagi, mengikuti angin yang mengantar mereka pulang. Perjalanan mereka tidak pernah tentang cepat atau lambat. Perjalanan mereka adalah tentang mendengar. Karena bagi para pelaut Nusantara, laut bukan tempat untuk ditaklukkan. Laut adalah guru terbesar mereka. Pada suatu sore ketika cahaya matahari mulai turun dan langit berubah menjadi jingga lembut, pelabuhan kecil di Nusantara hidup dengan cara yang tidak pernah gaduh. Tidak ada suara keras yang mendominasi. Tidak ada teriakan perintah seperti dalam pelabuhan besar di negeri jauh. Tidak ada deru logam dan dentang besi. Pelabuhan Nusantara bergerak seperti seseorang yang menarik napas perlahan sebelum tidur. Segala sesuatunya terjadi, namun tanpa berharap untuk terlihat. Pelabuhan itu tidaklah besar. Dermaganya terbuat dari papan kayu yang diikat dengan tali rotan. Beberapa tiang berdiri sebagai penanda. Perahu-perahu kecil dan sedang berbaris lembut di tepian air, bergoyang pelan mengikuti gerak pasang. Namun meskipun sederhana, tempat ini seperti lembaran kain luas yang menghubungkan pulau-pulau, cerita, dan kehidupan. Disinilah jalur rempah mulai mendapatkan bentuk pertamanya, bukan sebagai jalan yang dibuat manusia, tetapi sebagai titik pertemuan antara mereka yang mencari dan mereka yang memberi. Para pedagang lokal datang dari berbagai daerah, dari Sumatera yang harum kayu manis, dari Jawa dengan jahe yang kuat, dari Maluku dengan cengkih dan pala yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka membawa bakul rotan yang berisi rempah yang baru dipanen, aromanya menyebar dan bercampur dengan bau laut. Ketika angin lewat, pelabuhan tercium seperti dapur dunia yang sedang memulai masakan pertama.
Seorang pedagang tua dari Banda meletakkan bakulnya perlahan di lantai dermaga. Ia menatap cahaya sore yang jatuh di atas biji pala yang tersusun rapi. Lapisan merah mace terlihat seperti jaring-jaring lembut yang memeluk biji hitam di dalamnya. Pedagang itu mengusap janggutnya dan tersenyum kecil. Ia selalu merasa bahwa pala bukan hanya buah. Pala adalah jantung kecil Banda, hangat, harum, dan penuh misteri. Ia tahu bahwa suatu hari, para pedagang dari negeri jauh akan menganggap buah kecil itu sebagai emas. Tetapi bagi dirinya, pala hanyalah sahabat lama. Tidak jauh dari situ, seorang perempuan muda dari Jawa memotong-motong jahe dan menjemurnya di daun pisang. Bau jahe menyebar, hangat dan pedas, membuat udara menjadi lebih hidup. Ia tidak menjual rempah hanya untuk mencari makanan. Ia menjual rempah sebagai bentuk doa. Setiap potongan jahe adalah bagian dari pekerjaannya dengan alam, hubungan yang ia warisi dari ibunya dan neneknya. Tumbuhan itu bukan miliknya. Ia hanya merawat sesuatu yang telah diperbolehkan tumbuh di tanahnya. Di sisi lain pelabuhan, seorang pedagang dari Sumatera membuka gulungan kayu manis yang baru dipanen. Kulitnya menggulung seperti kertas tua yang telah menyimpan rahasia. Bau manisnya meresap ke dalam udara sore. Bau itu tidak hanya memanggil orang untuk membeli. Bau itu memanggil kenangan, tentang pagi di rumah, tentang sup hangat, tentang upacara keluarga. Kayu manis adalah cerita yang tidak pernah selesai. Dan kemudian, dari kejauhan, suara dayung pelan terdengar. Sebuah kapal asing, lebih besar dari perahu lokal, mendekati pelabuhan. Kapal itu membawa pedagang dari negeri jauh. Tidak ada bendera besar yang berkibar. Tidak ada barisan prajurit. Tidak ada tanda-tanda ancaman. Orang-orang ini datang sebagai tamu, bukan penakluk. Ketika kapal menyentuh dermaga, para pedagang lokal tidak bergerak cepat. Mereka tetap dalam ritme mereka yang lambat. Pelabuhan Nusantara tidak pernah membutuhkan kesibukan yang dibuat-buat. Tamu akan datang, dan pelabuhan akan menerima mereka. Itu saja. Orang-orang asing itu turun dari kapal dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, kain panjang dari India, jubah dari Arab, topi dari daratan Cina. Mereka belum mampu berbicara dengan bahasa lokal. Namun ketika aroma rempah menyentuh hidung mereka, tidak ada lagi bahasa yang diperlukan. Seorang pedagang Arab mendekati bakul pala, menundukkan kepala, dan menghirup aromanya pelan. Senyum muncul di wajahnya. Ia pernah mencium aroma ini sebelumnya, di negaranya, di pasar timur tengah yang ramai, namun ia belum pernah mencium versi aslinya, versi yang datang langsung dari pohonnya, bukan dari perantara. Matanya berkaca sedikit. Bukan karena ia sedih, tetapi karena ia merasa pulang ke sesuatu yang ia cari selama bertahun-tahun. Di dekatnya, pedagang Cina mengusap batang kayu manis, melihat serat-seratnya yang halus. Ia tahu bahwa rempah ini memiliki kekuatan untuk menghangatkan tubuh. Namun ia tidak tahu bahwa pohon ini tumbuh dari tanah yang penuh hujan lembut. Ia tidak tahu bahwa kulit kayu itu menyimpan cerita musim hujan dan kemarau yang datang silih berganti. Tetapi saat ia menyentuhnya, ia merasakan sesuatu yang hangat merayap ke jarinya. Pertemuan itu berlangsung tanpa keributan. Para pedagang berbicara melalui isyarat tangan, melalui senyuman, melalui tawa kecil. Mereka menunjuk barang mereka, membandingkan, dan akhirnya mencapai kesepakatan tanpa suara tinggi. Rempah ditukar dengan kain sutra, keramik, logam, dan barang-barang lain yang tidak berasal dari Nusantara. Tidak ada pedagang lokal yang merasa dirugikan. Tidak ada pedagang asing yang merasa tertipu. Pelabuhan Nusantara adalah tempat di mana dunia bertemu dengan bahasa paling tua, bahasa rasa. Ketika matahari semakin turun, warna pelabuhan berubah. Air memantulkan cahaya emas yang membuat rempah-rempah tampak bersinar. Semua orang tampak bekerja dalam siluet yang lembut, seperti bayang-bayang panjang yang bergerak pelan. Di balik semua itu, aroma rempah tetap menjadi pusat dari semua gerak. Ia menjadi alasan para pelaut datang, alasan pedagang singgah, alasan laut tetap membuka jalannya. Pada malam hari, ketika semua aktivitas mulai mereda,
dan ketika bulan naik perlahan di atas air, pelabuhan kembali menjadi tenang. Para pedagang duduk di tepian, berbicara pelan atau hanya diam bersama. Angin malam membawa kembali aroma rempah, kali ini lebih halus, lebih tipis, tetapi terasa lebih hangat. Seseorang berkata pelan, tanpa tahu siapa yang mendengarnya. Rempah bukan sekadar barang, rempah adalah alasan manusia dari tempat berbeda saling memahami. Pelabuhan itu tidak menjawab. Ia tidak perlu. Ia hanya menghembuskan angin lembut yang membuat lampu-lampu minyak bergetar, seolah mengangguk perlahan bahwa apa yang dikatakan itu benar. Karena di pelabuhan kecil itulah jalur rempah mulai bernapas sebagai sesuatu yang lebih dari perdagangan. Ia menjadi jembatan. Di sudut dunia yang jauh dari Nusantara, di tempat di mana pasir gurun melingkar seperti ombak yang tidak pernah basah, di mana lembah hijau muncul seperti permata di antara bukit batu, dan di mana sungai-sungai besar mengalir membawa sejarah ribuan tahun, aroma yang lembut dari rempah Nusantara mulai menyelinap masuk. Ia datang tidak sebagai gelombang yang mengejutkan, melainkan sebagai bisikan tipis yang merayap melalui pasar, belantara, dan jalan kafilah. Di Persia, seorang tabib tua sedang meracik ramuan untuk seorang bangsawan yang menderita demam. Ia membuka kantong-kantong kecil berisi daun, akar, dan bunga kering. Ketika ia mengambil sebutir cengkih dari kantong yang paling kecil, ia berhenti sejenak. Aromanya kuat, hangat, pedas, tetapi juga manis. Ia menatap butiran kecil itu seperti menatap mata seseorang yang baru ditemui tetapi terasa familiar. "Dari mana kau berasal?" gumamnya dalam bahasa yang hanya didengar oleh tembok ruangan itu. Tidak ada jawaban, tetapi aroma itu seolah berkata, "Aku datang dari jauh, jauh sekali." Di India, para juru masak kerajaan menemukan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dapur yang besar, di mana puluhan periuk tanah liat mendidih di atas api kayu, aroma pala menyelinap ke dalam masakan. Mereka menaburkan secubit dan kemudian menambahkan sedikit lagi. Masakan berubah. Rasanya menjadi lembut tetapi tegas, hangat tetapi ringan. Para juru masak saling memandang, mencoba menebak bagaimana sesuatu yang begitu kecil mampu mengubah seluruh watak hidangan. Mereka bertanya kepada para pedagang, dan pedagang hanya mengangkat bahu, tersenyum, dan berkata, "Ini dari negeri yang anginnya wangi." Di Tiongkok, rempah Nusantara menjadi bagian dari ritual-ritual penting. Para tabib dinasti awal meletakkan satu batang kayu manis di atas air panas dan membiarkannya larut pelan. Asap tipis naik dari mangkuk besar yang mereka gunakan untuk upacara penyembuhan. Mereka mengangguk kecil, seakan merasakan sesuatu yang mengalir tidak hanya di tubuh pasien, tetapi juga di udara. Kayu manis itu dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Bukan karena bentuknya, bukan karena warnanya, tetapi karena aroma yang muncul perlahan, seolah menyampaikan pesan lembut dari tempat asalnya. Kadang, rempah-rempah itu dibawa oleh para pelaut Arab dalam perjalanan panjang melintasi Samudra Hindia. Perjalanan itu berbulan-bulan lamanya. Kapal-kapal besar bergerak mengikuti arah angin musim muson. Di antara barang-barang lain, kain, tembaga, tembikar, rempah Nusantara ditempatkan dalam peti kecil. Beberapa peti pecah saat badai datang, dan aroma pala menyebar di geladak kapal. Para pelaut yang sedang kelelahan, dengan tubuh yang penuh garam laut dan pakaian lembab, merasa lebih segar meski mereka tidak tahu mengapa. Aroma itu bekerja seperti doa yang dikirimkan oleh tanah jauh, "Tetaplah hidup. Perjalananmu belum selesai." Di pasar-pasar Baghdad, rempah Nusantara dijual dalam jumlah kecil, sangat kecil, tetapi dengan harga tinggi. Pedagang yang cerdik selalu meletakkan rempah-rempah itu di meja bagian depan, bukan karena ingin memamerkan barang mahal, tetapi karena aroma itu mampu menarik orang bahkan sebelum mereka melihatnya. Seorang pembeli berhenti, menutup matanya, dan menghirup dalam-dalam. Aroma itu seperti membawa seseorang ke tempat yang ia tidak kenal namun terasa akrab. "Di mana negeri itu?" tanya pembeli. Pedagang menjawab, "Di ujung angin." Namun tidak ada yang benar-benar tahu di mana letaknya Nusantara. Tidak ada peta yang menandai kawasan itu dengan tepat. Dunia luar hanya tahu bahwa rempah datang dari arah timur, tetapi timur bagi bangsa-bangsa itu terlalu luas, lebih luas dari yang dapat dibayangkan.
Beberapa orang mengatakan bahwa rempah berasal dari pulau-pulau yang dijaga oleh burung raksasa. Beberapa percaya bahwa rempah berasal dari pohon yang tumbuh di tepi dunia, pohon yang hanya bisa dipanen saat matahari berada di titik tertentu. Ada pula yang mengatakan rempah lahir dari perut naga laut dan hanya bisa diambil oleh pelaut yang berani. Semua kisah itu salah, tetapi semua kisah itu juga benar dalam caranya sendiri. Karena rempah memang berasal dari keajaiban, bukan dari makhluk mitologi, tetapi dari keajaiban tanah. Di sebuah kedai teh di dataran Tiongkok Utara, seorang pedagang tua dari Arab berbicara kepada temannya sambil memanaskan secangkir minuman hangat. Dengan suara rendah, ia berkata, "Aku pernah mendengar bahwa rempah itu tumbuh di pulau-pulau yang tidak pernah benar-benar kering. Tanahnya selalu lembab, udaranya selalu wangi. Aku ingin ke sana suatu hari nanti." Temannya hanya tertawa pelan dan menjawab, "Setiap orang ingin ke sana. Tapi angin belum tentu ingin membawamu." Ketika rempah mulai masuk ke jalur perdagangan besar, dunia mulai berubah. Bukan secara tiba-tiba, bukan dalam sekejap, tetapi melalui aliran lambat yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Seperti sungai yang mengubah arah sedikit demi sedikit setiap musim, rempah mengubah kehidupan bangsa-bangsa secara halus. Masakan yang dulunya sederhana menjadi kaya rasa. Pengobatan yang dulunya keras menjadi lebih lembut. Upacara keagamaan mendapatkan simbol baru. Perdagangan mendapatkan arah baru. Dan para pemimpin mulai memikirkan dunia lebih luas, lebih jauh, lebih dalam. Namun meski dunia mulai jatuh cinta pada rempah, mereka tetap tidak memahami satu hal, bahwa aroma kecil itu berasal dari tanah yang sangat sederhana. Tanah yang tidak pernah menganggap dirinya pusat dunia. Tanah yang hanya memberi tanpa meminta. Di rumah-rumah kecil Nusantara, seorang nenek sedang menumbuk jahe untuk cucunya yang sedang pilek. Ia tidak tahu bahwa rempah yang ia tumbuk adalah alasan seorang raja jauh di Persia memanggil penasihatnya. Ia tidak tahu bahwa rempah itu membuat seorang pedagang Cina melakukan perjalanan 5.000 li. Ia tidak tahu bahwa sebutir cengkih yang ia simpan dapat membuat seorang pelaut Arab menangis rindu. Nenek itu hanya tahu satu hal, bahwa aroma itu adalah bagian dari hidupnya, bagian dari tanahnya, bagian dari hatinya. Aroma itulah yang membuat dunia bertanya, dengan cara yang paling lembut, tentang negeri yang anginnya membawa wangi. Pada suatu hari ketika matahari baru saja bangun dan cahayanya masih malu-malu, pelabuhan kecil Nusantara menghela napas panjang, seakan menyambut sesuatu yang telah lama ditunggu oleh angin, oleh laut, bahkan oleh tanah. Ombak kecil datang dan pergi dengan ritme yang sangat teratur, seperti langkah lembut seorang ibu yang menidurkan anaknya. Di kejauhan, garis gelap muncul perlahan di balik kabut pagi. Bukan burung, bukan pulau, bukan pula awan rendah. Itu adalah kapal asing, lebih besar dari perahu-perahu lokal, dengan layar yang lebar dan tiang yang tinggi, bergerak seperti lembaga raksasa yang dibawa angin dari tempat yang tidak bisa dibayangkan oleh penduduk setempat. Penduduk pesisir mulai berdatangan ke tepi pantai. Mereka tidak panik. Tidak ada ketakutan. Hanya rasa ingin tahu yang mengalir seperti air sungai di musim hujan. Mereka telah mendengar cerita dari pelaut yang datang dari pulau berbeda, bahwa ada orang-orang dari negeri jauh, negeri yang tidak pernah mereka lihat, tetapi rempah-rempah mereka telah mencapainya. Kini, kapal itu berada di hadapan mereka. Nyata, perlahan-lahan mendekat. Kapal pertama yang tiba pada hari itu datang dari India. Kayu kapal berwarna gelap, kulitnya dihaluskan oleh ribuan gelombang. Layar berwarna gading kusa mengepak pelan seperti dada seseorang yang bernapas dalam tidur. Pada saat kapal menyentuh tepian air Nusantara, suara decitan kecil terdengar, suara kayu yang bersentuhan dengan dunia baru. Para pedagang India turun dari kapal dengan gerakan yang penuh kehati-hatian. Mereka mengenakan kain panjang berwarna hangat, merah, kuning, dan coklat tanah. Rambut mereka terikat, dan beberapa membawa kotak kayu kecil yang diukir dengan motif rumit. Mereka tidak berbicara banyak. Ketika menginjak tanah, mereka menundukkan kepala sebagai bentuk hormat, entah kepada bumi yang mereka pijak atau kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Penduduk Nusantara mengangguk kecil, karena mereka mengerti bahasa kesopanan meskipun berbeda budaya.
Tidak ada kata yang dipertukarkan pada awalnya. Hanya senyuman pelan, hanya angin yang meniup rambut kedua belah pihak, hanya aroma rempah yang menghubungkan mereka tanpa suara. Di dekat para pedagang India, sebuah kapal lain menyusul beberapa hari kemudian, kapal dengan bentuk yang berbeda, lebih panjang dan ramping, dengan layar berwarna merah tua yang tampak seperti daun musim gugur. Kapal ini datang dari Tiongkok. Awak kapalnya menggunakan jubah panjang yang berkibar lembut saat mereka menuruni kapal. Mereka membawa peti-peti yang berisi kain sutra, tembikar halus, dan gulungan kertas yang memiliki aroma tinta yang khas. Mereka menatap hutan Nusantara dengan mata yang tajam dan lembut sekaligus, mata yang telah melihat banyak negeri, tetapi tetap kagum pada keindahan yang diam di depan mereka. Tidak lama setelah itu, ketika musim angin berubah, ketika angin barat mulai mengambil alih lautan, kapal dari Arab pun tiba. Kapal yang lebih besar, dengan penyangga kuat dan tanda-tanda kerajinan tangan dari pelaut-pelaut gurun. Para pedagang Arab turun dengan pakaian putih panjang, sorban yang dililit rapi, dan mata gelap yang tampak menyimpan jarak perjalanan panjang dari tanah kering ke tanah yang lembab dan penuh aroma. Mereka membawa kaca, permata, dan minyak harum yang disimpan dalam botol kecil. Tetapi ketika mereka tiba, yang pertama-tama mereka lakukan adalah menghirup udara dalam-dalam. Mereka menutup mata. Aroma Nusantara menyambut mereka. Aroma garam laut yang lembut. Aroma kayu basah dari hutan tropis. Aroma buah matang dan dedaunan. Aroma manusia, tanah, dan angin yang bersatu dalam harmoni. Dan yang paling kuat, aroma rempah. Para pedagang itu membuka mata perlahan. Senyum kecil muncul di sudut bibir mereka. Mereka tidak ragu bahwa mereka telah sampai di tanah yang benar. Di pelabuhan itu, pertemuan budaya terjadi bukan melalui suara keras, melainkan melalui kesunyian yang penuh rasa. Para pedagang lokal memperlihatkan bakul rempah mereka, cengkih yang hitam dan keras, pala yang dibungkus mace merah yang tampak seperti jaring halus, jahe yang tanahnya masih menempel di serat, dan kayu manis yang digulung seperti gulungan waktu. Para pedagang asing mendekat, menghirup aromanya, mengusapnya dengan jari, merasakan teksturnya, dan memahami bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar barang dagangan, tetapi bagian dari kehidupan. Pertukaran terjadi tanpa tekanan. Seorang pedagang India memberikan sepotong kain sutra biru laut sebagai pertukaran untuk segenggam pala dan cengkih. Seorang pedagang Cina menukar tembikar halus dengan kayu manis dan jahe. Para pedagang Arab memberikan kaca dan minyak harum untuk rempah yang akan mereka bawa pulang dan jual sebagai barang istimewa. Semua berlangsung damai, pelan, seperti aliran sungai yang tidak pernah terburu-buru menuju laut. Di malam hari, pelabuhan menjadi lebih hening. Lampu-lampu minyak menyala, dan dipantulkan di permukaan air seperti bintang yang jatuh melayang. Para pedagang dari berbagai negeri duduk bersama di tepi pantai, minum air jahe hangat yang dibuat penduduk lokal. Mereka tidak bisa berbicara satu bahasa, tetapi mereka mengerti kehangatan minuman yang mereka pegang. Mereka mengerti rasa roti kecil yang dibakar di atas batu. Mereka mengerti senyuman. Mereka mengerti angin yang menyentuh kulit mereka dengan cara yang sama dimanapun mereka berada. Di tengah kerumunan kecil itu, seorang pedagang tua dari Arab berkata dalam bahasa yang tidak dimengerti semua orang. Bumi ini, wangi dalam tidur. Seseorang di sampingnya tidak mengerti kata-katanya, tetapi ia memahami perasaan itu. Nusantara, dengan lautnya yang lembut dan tanahnya yang hangat, memang terasa seperti tempat yang selalu bermimpi. Dan aroma rempah adalah mimpi yang membuat dunia ingin datang. Pertemuan budaya itu tidak mengubah Nusantara secara drastis. Tidak ada kerajaan yang jatuh. Tidak ada perang. Tidak ada perebutan. Yang berubah hanyalah udara yang kini membawa cerita baru dari tempat-tempat yang jauh. Udara yang membawa rasa penasaran. Udara yang membawa awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dalam hembusan angin malam yang menenangkan, pelabuhan kecil itu menjadi saksi bisu dari pertemuan pertama dunia dengan rumah rempah. Di suatu desa kecil yang dikelilingi hutan pala dan pohon-pohon cengkih tinggi, malam turun perlahan seperti selimut tipis yang ditarik dari langit. Cahaya bulan memantul lembut di permukaan daun-daun besar, menyisakan kilau keperakan yang tampak seperti air yang diam. Angin bergerak sangat pelan,
membawa aroma buah matang, tanah basah, kayu tua, dan tentu saja, rempah. Bagi penduduk Nusantara, rempah bukan sekadar barang yang bisa dipanen dan dijual. Rempah adalah bahasa yang menghubungkan manusia dengan bumi, tubuh dengan jiwa, dan masa kini dengan leluhur. Sebelum rempah menjadi komoditas dunia, sebelum ia ditimbang dengan harga tinggi di pasar-pasar jauh, rempah adalah kehangatan keluarga, obat yang menyembuhkan, doa yang dibisikkan, dan wangi yang menjaga rumah tetap damai. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang nenek duduk bersila di tikar pandan. Di depan dirinya terdapat mangkuk kecil berisi minyak kelapa dan beberapa butir cengkih. Di sampingnya, cucu kecilnya sedang terbaring karena demam. Nenek itu mengambil sebutir cengkih, menggilingnya dengan sedikit minyak di telapak tangan, dan mengusap dahi cucunya dengan lembut. Usapan itu bukan hanya tindakan merawat, itu adalah bentuk cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap rempah mengandung ingatan. Setiap wangi mengandung kisah. Cengkih untuk menghangatkan. Pala untuk menenangkan tidur. Jahe untuk mengusir angin dingin. Kayu manis untuk menenangkan perut dan hati. Rempah mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah bagian dari alam yang sama, bahwa penyakit bukan musuh, melainkan pesan dari tubuh yang memerlukan perhatian. Di rumah lain, seorang ibu mengunyah sedikit jahe sebelum memasaknya ke dalam sup tipis. Ia tidak pernah belajar di sekolah tentang kandungan jahe atau nilai nutrisinya. Ia tidak perlu. Ia mengikuti intuisi yang diwarisi dari ibunya. Saat aroma jahe mulai memenuhi rumah, adik-adik kecilnya mendekat, merasakan wangi itu seperti merasakan rumah sendiri. Aroma itu adalah tempat kembali, tempat aman, tempat yang selalu menunggu. Rempah tidak hanya menghangatkan tubuh. Ia menghangatkan perasaan. Di sebuah lereng Bukit Banda, seorang lelaki muda sedang menatap buah pala yang baru jatuh. Ia mengupas kulit kuningnya perlahan, memperlihatkan lapisan mace merah yang membungkus biji hitam. Mace itu bagi dirinya bukan hanya bahan masakan. Lapisan tipis itu adalah simbol kehidupan, perlindungan yang melingkupi sesuatu yang keras dan bernilai. Ia memandangnya sejenak, merasakan tekstur dan aromanya, lalu meletakkannya di keranjang rotannya. Besok, ia akan menukarnya di pelabuhan untuk tembikar kecil atau kain baru. Tetapi malam ini, ia hanya ingin menikmati keheningan pohon-pohon pala yang bergoyang pelan, seakan bernapas bersama dirinya. Pohon-pohon itu adalah guru yang tidak berbicara. Mereka mengajarkan kesabaran, karena rempah tidak tumbuh dalam sehari. Mereka mengajarkan keteguhan, karena rempah harus bertahan dalam hujan dan angin. Mereka mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil dapat memiliki kekuatan yang besar. Dan di dalam hutan yang lebih dalam lagi, di antara pepohonan tinggi yang saling berpeluk, rempah digunakan dalam ritual-ritual tua yang tidak tercatat dalam buku sejarah. Para sesepuh mengambil kayu manis dan membakarnya dalam upacara kecil untuk memanggil berkah panen. Asap tipis naik ke udara, membawa bau manis yang bercampur dengan aroma tanah. Mereka percaya asap itu membawa doa ke langit, bukan dengan suara keras, melainkan dengan wangi. Di tepi sungai, kelompok kecil perempuan menggunakan air jahe hangat untuk memandikan bayi yang baru lahir. Bayi itu menangis pelan, namun ketika air hangat menyentuh kulitnya, tangisnya mereda. Jahe, bagi mereka, adalah sambutan pertama bagi kehidupan, hangat, ramah, dan penuh perlindungan. Seorang ibu berbisik di telinga bayinya, "Kau lahir dari tanah yang wangi. Semoga hidupmu membawa wangi itu dalam setiap langkah." Kata-kata itu bukan mantra, bukan doa formal, itu adalah pengingat bahwa manusia lahir dari tempat yang memiliki jiwa. Rempah juga digunakan untuk melepas orang yang meninggal. Ketika seseorang berpulang, keluarga menaburkan cengkih dan pala di sekitar tubuh mereka. Bukan untuk mengawetkan. Bukan untuk menutupi bau. Tetapi sebagai bentuk penghormatan, sebagai tanda bahwa seseorang kembali kepada tanah yang sama yang menumbuhkan rempah itu. Rempah menyertai manusia sejak lahir hingga mati. Tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah digantikan. Bahkan dalam percintaan, rempah hadir. Seorang pemuda yang ingin meminang gadis pujaannya sering membawa bingkisan kecil berisi rempah pilihan.
Bukan karena rempah itu mahal, tetapi karena ia membawa makna. Rempah adalah simbol kesungguhan. Bahwa ia ingin membangun rumah yang wangi, kehidupan yang hangat, keluarga yang sehat. Gadis yang menerima rempah itu akan menyimpannya seperti menyimpan harapan. Karena ia tahu, laki-laki yang memilih rempah untuk melamar adalah laki-laki yang memahami kedalaman tanah dan kelembutan hidup. Dan begitulah, rempah menjalin kehidupan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa dan aroma. Melalui tubuh. Melalui napas. Melalui ruang-ruang kecil rumah. Melalui hutan yang diam. Melalui sungai yang mengalir. Melalui pelabuhan yang tenang. Melalui perdagangan yang sederhana. Dunia luar melihat rempah sebagai harta, emas, alasan untuk berlayar. Tetapi di tanah asalnya, rempah adalah sesuatu yang jauh lebih lembut. Ia adalah bahasa. Bahasa yang tidak diucapkan dengan mulut, tetapi dipahami oleh hati, oleh bumi, oleh angin, oleh generasi yang datang dan pergi. Bahasa yang mengajarkan manusia bagaimana hidup. Sebelum jalur pelayaran digambar di atas peta, sebelum para ahli navigasi asing menuliskan garis-garis panjang di atas kulit binatang atau kertas, sebelum siapapun menyebutnya jalur rempah, jalur itu sudah ada, tetapi dalam bentuk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Jalur itu hidup di dalam angin, di dalam arus laut, di dalam musim yang datang dan pergi dengan kesetiaan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan alam, bukan menghitungnya. Jalur itu bukan ciptaan manusia. Manusia hanya menemukannya. Setiap tahun, angin muson mengubah dunia Nusantara dengan cara yang sangat halus namun sangat berpengaruh. Ketika angin barat bertiup dari arah Afrika dan India menuju timur, kapal-kapal asing mulai berlayar menuju Nusantara, membawa barang-barang dari tanah jauh, kain sutra, keramik, kaca, logam, dan cerita-cerita asing yang dibisikkan oleh air dan langit. Ketika angin timur bertiup kembali ke arah barat, kapal-kapal itu pulang, kali ini dengan rempah-rempah yang disimpan dalam peti-peti kecil yang akan mengubah masakan, ritual, obat-obatan, dan bahkan politik negeri-negeri yang menunggu kedatangan mereka. Di pagi hari ketika musim angin berganti, para pelaut Nusantara berdiri di tepi air, memejamkan mata, dan merasakan perubahan itu seperti seseorang merasakan detak jantung orang yang dicintainya. Angin tidak berbohong. Angin selalu datang tepat waktu. Dan ketika angin berubah, dunia pun berubah. Jalur pelayaran itu tidak lurus. Tidak pernah lurus. Jalur itu tidak mengikuti garis panjang yang tegas seperti dalam peta. Jalur itu mengikuti lengkung angin, mengikuti aliran arus, mengikuti bintang yang bergerak sedikit setiap malam, mengikuti rasa dan intuisi manusia yang terbiasa membaca dunia melalui tubuh, bukan pikiran. Perjalanan dari India menuju Sumatera mengikuti aliran laut yang bergerak perlahan dari barat daya. Perjalanan dari arah menuju Aceh mengikuti arus yang lebih kuat, yang membawa bau gurun bercampur dengan bau hujan Nusantara. Perjalanan dari Cina ke Jawa mengikuti jalur yang lebih tenang, melalui laut-laut dangkal dan pulau-pulau karang yang warnanya berubah dari biru tua menjadi hijau jernih ketika kapal melintas di atasnya. Para pelaut Nusantara tidak menamai jalur itu. Tidak ada yang memanggilnya dengan istilah tertentu. Tidak ada yang mengukirnya di kayu. Mereka hanya menyebutnya jalan angin, atau jalanan laut, atau kadang hanya perjalanan. Mereka tidak membutuhkan nama untuk sesuatu yang mereka rasakan setiap hari. Di sebuah malam ketika bulan bulat penuh menggantung seperti buah besar di atas air, seorang pelaut tua duduk di buritan perahunya. Ia memandang ke langit, mencari bintang tertentu, bintang yang ia sebut bintang pulang. Bintang itu tidak terang, tidak mencolok, tetapi selalu muncul pada waktu yang sama setiap tahun. Ia mengingatkannya pada rumah, pada keluarga yang menunggu, pada desa yang kecil tetapi memiliki wangi yang tidak dimiliki tempat lain. Angin malam itu bergerak dengan ritme yang sangat lembut. Pelaut itu tersenyum kecil. Ia tahu bahwa angin itu akan membawa perahunya kembali ke pulau asalnya, seperti ibu yang memanggil anaknya pulang setelah bermain lama di luar rumah. Jalur rempah tidak pernah terbentuk melalui kekuasaan. Tidak pernah terbentuk melalui perang. Tidak pernah terbentuk dengan paksaan.
Jalur itu terbentuk oleh kerjasama antara alam dan manusia. Oleh angin yang tidak bisa dikendalikan. Oleh arus yang tidak bisa diubah. Oleh manusia yang mengerti bahwa mereka bukan penguasa laut, tetapi tamu yang cukup beruntung untuk diizinkan melewatinya. Selama berabad-abad, jalur-jalur ini menjadi kehidupan bagi pulau-pulau kecil. Kapal-kapal yang datang membawa kain halus yang akan digunakan dalam upacara pernikahan. Tembikar dari Cina digunakan untuk menyimpan minyak kelapa atau air suci. Kaca dari timur tengah menggantung di rumah-rumah tua, memantulkan cahaya matahari seperti bintang kecil. Dan sebagai gantinya, bangsa-bangsa itu membawa pulang rempah Nusantara yang membuat masakan mereka lebih hidup, membuat pengobatan mereka lebih lembut, membuat ritual mereka lebih wangi. Namun tidak hanya barang-barang yang bergerak di sepanjang jalur rempah. Kata-kata bergerak. Cerita bergerak. Kepercayaan bergerak. Cara berpikir bergerak. Musik bergerak. Tarian bergerak. Dunia bergerak pelan tetapi pasti, di sepanjang jalur yang awalnya hanya angin dan air. Di sebuah desa di Jawa, seorang perempuan tua mengajarkan tarian halus yang ia pelajari dari ibunya, yang dulu belajar tarian itu dari seorang perempuan India yang pernah tinggal di desa itu selama beberapa musim. Tarian itu menjadi bagian dari budaya mereka, meskipun asalnya datang dari laut. Di sebuah pulau di Maluku, seorang anak belajar lagu dari pedagang Arab yang tinggal selama beberapa minggu. Lagu itu dinyanyikan setiap malam, seakan berasal dari sana. Semua itu terjadi tanpa ada yang merasa bahwa sesuatu sedang berubah. Karena perubahan yang paling indah adalah perubahan yang tidak disadari. Perubahan yang tumbuh seperti rempah, perlahan, lembut, tetapi penuh kekuatan. Dan sementara dunia mulai mengenali pentingnya jalur rempah, Nusantara tetap hidup dalam ritme lamanya, memanen rempah dengan tangan, berdagang tanpa tergesa, mendengar arah angin setiap pagi, dan mempercayai bintang seperti mempercayai keluarga sendiri. Orang-orang asing mulai menyebut jalur itu sebagai jalan menuju Tanah Wangi, atau jalan emas hitam, atau jalur timur yang membawa keajaiban. Beberapa pedagang mulai membuat peta sederhana. Beberapa pelaut mulai menggambar garis-garis di pasir sebagai penunjuk arah. Tetapi bagi orang Nusantara sendiri, jalur itu tetap tidak berubah. Ia adalah jalur yang ditempuh karena dunia saling membutuhkan, bukan karena dunia saling menaklukkan. Di suatu pagi yang cerah, perahu-perahu kecil Nusantara berlayar berdampingan dengan kapal-kapal besar dari Cina, India, dan Arab. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada persaingan, tidak ada rasa takut. Hanya suara angin, suara kayu, suara air yang memecah permukaan laut. Setiap kapal membawa sesuatu yang berbeda. Setiap angin membawa cerita. Setiap perjalanan membawa masa depan. Dan jalur rempah terus memanjang, tidak melalui garis lurus, tetapi melalui kehidupan manusia yang saling bersilangan. Tidak ada yang tahu persis kapan jalur ini lahir. Tidak ada yang mencatat tanggal. Tidak ada yang menulis peristiwa pertama. Jalur ini lahir saat angin pertama kali membawa aroma cengkih keluar dari hutan, dan seseorang di tempat yang jauh menghirup wangi yang tidak ia kenal. Jalur itu lahir ketika dunia pertama kali bertanya, "Dari mana datangnya wangi ini?" Dan angin menjawab pelan, "Dari tanah yang jauh, tanah yang sunyi, tanah yang wangi." Pada suatu malam yang tenang di Baghdad, seorang juru tulis duduk di bawah lampu minyak yang bergetar pelan. Tinta di ujung penanya perlahan mengering ketika ia berhenti menulis, hanya untuk menatap mangkuk kecil yang ada di sampingnya. Di dalam mangkuk itu terdapat cengkih, hitam, keras, kecil. Ia memegangnya dengan jari-jari yang telah terbiasa dengan pena dan gulungan. Ia mengangkatnya ke hidung dan menghirup perlahan. Aroma itu memicu sesuatu yang aneh dalam dirinya. Perasaan bahwa dunia jauh lebih besar daripada yang selama ini ia tulis. Bahwa ada tempat yang tidak pernah ia lihat, tetapi ia bisa merasakannya melalui aroma yang berjalan ribuan mil untuk sampai ke hadapannya. Ia menulis pelan dalam catatannya. Cengkih ini lebih berharga daripada batu mulia. Bukan karena bentuknya, tetapi karena ia membawa jejak tempat yang tidak pernah kita capai dengan kaki. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah dapur kerajaan di India,
seorang juru masak sedang mengaduk periuk besar yang berisi saus kacang, susu, dan rempah. Ia menambahkan sejumput pala, mengaduk pelan, dan mencicipinya. Matanya tertutup beberapa detik. Ia tidak hanya merasakan makanan. Ia merasakan perjalanan. Ia merasakan panas matahari Banda. Ia merasakan lembab hutan tropis. Ia merasakan angin laut yang bergerak tanpa suara. Ia merasakan dunia. Sementara itu, di Tiongkok, seorang tabib sedang memeriksa pasien yang mengeluh tentang perut dingin. Ia menuliskan resep yang sangat sederhana, secangkir air hangat dengan kayu manis, diminum saat fajar. Bagi tabib itu, kayu manis bukan hanya obat. Kayu manis adalah jembatan antara tubuh dan alam. Ketika ia meletakkan potongan kayu manis ke dalam air panas, aroma manisnya naik perlahan, seperti akar yang tumbuh ke langit. Ia tahu, dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan, bahwa pohon itu berasal dari tanah yang penuh hujan. Dunia luar mulai berubah karena rempah, tetapi perubahan itu datang dengan cara paling lembut. Tidak ada teriakan. Tidak ada gemuruh. Tidak ada gegap gempita. Perubahan itu datang seperti aroma yang mengalir dari dapur, memasuki ruangan demi ruangan, sampai seluruh rumah merasakannya tanpa menyadari kapan aroma itu mulai hadir. Masakan berubah terlebih dahulu. Bagi bangsa-bangsa di luar Nusantara, rempah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Cengkih digunakan untuk mengawetkan daging. Pala disimpan sebagai penyedap makanan kerajaan. Jahe dipakai dalam teh, sup, dan ramuan kesehatan. Kayu manis menjadi bahan utama minuman hangat yang disajikan saat musim dingin. Rempah mengubah rasa dunia. Setelah masakan berubah, obat-obatan pun berubah. Pengobatan tradisional mulai menggunakan rempah sebagai bagian dari resep penting. Cengkih untuk mengurangi nyeri. Pala untuk menenangkan. Jahe untuk menguatkan perut. Kayu manis untuk menghangatkan darah. Di tempat-tempat yang jauh dari Nusantara, rempah membuat tubuh manusia terasa lebih dekat dengan alam. Rempah menjadi pengingat bahwa kesehatan tidak hanya datang dari kekuatan, tetapi juga dari keseimbangan. Kemudian, ritual-ritual berubah. Dalam perayaan keagamaan, rempah digunakan sebagai persembahan. Pala dibakar untuk aromanya. Kayu manis digunakan dalam dupa. Cengkih disimpan sebagai jimat. Dan dalam ritual pernikahan, rempah menjadi simbol keberkahan, kehangatan, dan kehidupan baru. Dunia luar memberi makna-makna baru pada rempah, tetapi rempah tetap membawa makna lama dari Nusantara, kehangatan, rumah, dan kehidupan. Dan akhirnya, hal yang paling dalam berubah, cara manusia memandang dunia. Mereka mulai bertanya tentang negeri jauh yang menghasilkan rempah. Mereka mulai memikirkan dunia sebagai sesuatu yang bisa dijelajahi. Mereka mulai membayangkan laut, pulau, angin, dan tanah dalam cara yang baru. Rempah memicu rasa penasaran. Rasa penasaran memicu perjalanan. Perjalanan memicu hubungan. Hubungan memicu perubahan budaya, ekonomi, bahkan politik. Sementara itu, di Nusantara, perubahan ini terasa seperti embusan angin yang halus. Orang-orang lokal tetap hidup dalam ritme mereka yang lambat. Mereka tidak memikirkan nilai ekonomi rempah dalam skala dunia. Mereka hanya tahu bahwa rempah tumbuh di tanah mereka, dan bahwa tanah harus dihormati. Mereka tidak tahu bahwa raja-raja di negeri jauh mulai memikirkan strategi untuk mendapatkan rempah. Mereka tidak tahu bahwa pedagang asing mulai menyimpan peta rahasia. Mereka tidak tahu bahwa dunia perlahan-lahan menganggap rempah sebagai alasan untuk menjelajah lebih jauh dari sebelumnya. Mereka hanya tahu satu hal, bahwa hidup mereka tetap sama, menanam, memanen, memasak, berdagang dalam kesunyian yang hangat. Di sebuah desa di Maluku, seorang lelaki muda memandangi langit malam. Ia tahu bahwa semakin banyak kapal datang setiap musim, tetapi ia tidak menganggap itu sebagai ancaman. Ia menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan. Ia memandang bintang-bintang yang menggantung tenang, dan merasakan bahwa dunia menjadi lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tetapi hatinya tetap kecil,
sederhana, dan lembut, karena dunianya adalah pohon-pohon pala, suara angin, dan aroma cengkih yang selalu menjadi milik tanahnya. Di desa Jawa kecil, seorang ibu memasukkan potongan kayu manis ke dalam minuman panas anaknya. Ia tidak tahu bahwa kayu manis itu akan digunakan dalam masakan kerajaan Persia atau upacara Cina. Ia hanya tahu bahwa anaknya akan hangat. Dan baginya, itu cukup. Dunia berubah oleh rempah. Tetapi Nusantara tetap berjalan dalam langkahnya sendiri. Dan begitulah jalur rempah semakin panjang, semakin lebar, semakin besar. Namun tetap saja, pada inti yang paling dalam, jalur itu bukan tentang perdagangan, bukan tentang kekayaan, bukan tentang bangunan kerajaan. Jalur itu tentang aroma. Aroma kecil yang menghubungkan manusia dari tempat yang berbeda tanpa suara. Aroma yang bergerak lebih jauh daripada kaki manusia bisa melangkah. Aroma yang menjadi alasan dunia mulai bergerak. Aroma yang membuat dunia ingin tahu. Siapa yang menanam keajaiban ini? Dan Nusantara menjawab, perlahan. Melalui angin, melalui hening, melalui tanahnya yang lembut. Aku. Di sebuah pasar besar di kota pelabuhan Gujarat, India Barat, matahari sore jatuh perlahan dan memantulkan cahaya keemasan pada tenda-tenda kain yang berjejer memanjang seperti bukit-bukit kecil berwarna merah, biru, dan kuning. Para pedagang sudah mulai membereskan barang dagangan mereka, tetapi satu bagian pasar tetap ramai, bagian rempah. Di sana, meja-meja kayu tua dipenuhi cengkih hitam yang ditata rapi seperti permata kecil, pala yang mengkilap seperti biji mata burung surga, kayu manis yang bergulung seperti huruf kuno, dan jahe yang kulitnya tampak seperti akar yang memeluk tanah. Seorang pedagang kaya berdiri memandangi pala yang ia beli dari pelaut Arab. Ia memegangnya di genggamannya seakan memegang sesuatu yang lebih berharga dari hidupnya sendiri. Baginya, biji pala adalah barang yang layak disimpan dalam kotak perhiasan. Bahkan emas tidak bisa menandingi wangi yang keluar ketika pala dibelah. Ia bergumam pelan. Jika dunia kehilangan emas, dunia akan tetap berjalan. Tetapi jika dunia kehilangan rempah, rasa hidup hilang. Ucapan itu dibenarkan oleh seorang pelaut yang berdiri di sampingnya. Tubuhnya penuh garam laut, pakaiannya usang, tetapi matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat banyak negeri. Pelaut itu tahu harga rempah di berbagai pasar. Ia tahu bagaimana raja-raja membayar mahal untuk rempah yang hanya seukuran kuku. Ia tahu bagaimana tabib di Persia meminta cengkih seperti meminta obat sakral. Ia tahu bagaimana juru masak istana Cina meminta kayu manis untuk pesta kekaisaran. Rempah berubah dari barang biasa menjadi benda yang melampaui nilainya sendiri. Tetes air satu genggam cengkih bisa ditukar dengan satu gulung sutra. Tetes air satu keranjang pala bisa membayar satu perahu penuh. Tetes air kayu manis sama berharganya dengan perak. Tetes air jahe menjadi lebih penting daripada obat langka. Di tempat lain, di Kairo, seorang pedagang besar menyimpan rempah Nusantara di peti kayu yang dijaga oleh dua penjaga. Ia tidak melindungi emas sebanyak itu. Ia tidak melindungi batu permata sebanyak itu. Tetapi ia melindungi rempah dengan penjagaan penuh. Karena ia tahu, satu butir pala bisa membeli beberapa ekor kuda. Ia tahu satu genggam cengkih bisa membayar perjalanan kafilah berhari-hari. Namun tidak hanya bangsa-bangsa timur yang memahami nilai rempah. Di Eropa, jauh sebelum mereka tiba di Nusantara, kabar tentang wangi rempah sudah beredar lama seperti legenda yang tidak kunjung menjelaskan asalnya. Di Venesia, para saudagar kaya duduk di balik meja besar dengan lilin menyala. Mereka memegang rempah Nusantara seakan memegang benda magis, meskipun mereka tidak tahu tanah asalnya. Mereka membeli rempah dari pedagang Arab dan India, yang telah membawanya melalui jalur darat dan laut yang sangat panjang. Harga rempah di Eropa naik hingga tidak masuk akal. Pakupin satu tas kecil cengkih dihargai sama dengan gaji setahun seorang pekerja. Pakupin pala dianggap mampu menangkal wabah, sehingga dijual seperti obat suci. Pakupin kayu manis diperlakukan seperti barang kerajaan. Para bangsawan Eropa menaruh rempah dalam kotak kaca dan menampilkannya di meja makan seakan memamerkan kekuasaan. Rempah menjadi simbol status, bukan lagi sekadar bahan masakan.
Memiliki rempah berarti memiliki dunia yang lebih luas daripada yang terlihat oleh mata. Namun, di balik semua kemewahan itu, tidak ada seorang pun di Eropa yang benar-benar tahu dari mana rempah berasal. Terkadang mereka mendengar cerita bahwa rempah berasal dari tepi dunia. Kadang mereka mendengar bahwa rempah tumbuh di pohon yang dijaga naga. Kadang mereka mendengar bahwa rempah jatuh dari surga saat hujan. Kadang mereka mendengar bahwa rempah ditanam oleh dewa laut. Tidak ada yang tahu. Tidak ada peta. Tidak ada petunjuk. Hanya aroma yang memenuhi pasar, dapur, dan upacara. Aroma itu menjadi legenda. Aroma itu menjadi obsesi. Di ruang-ruang istana, para bangsawan berbisik satu sama lain. Di mana tanah wangi itu berada? Siapa yang memiliki pohon-pohon itu? Bagaimana kita bisa mendapatkannya tanpa perantara? Sementara itu, di Nusantara, seorang ibu sedang memasak sayur bening dengan sepotong jahe di dalamnya. Seorang anak sedang memegang sebutir pala di kantong kecilnya sebagai jimat keberuntungan. Seorang nelayan membawa cengkih untuk bekal perjalanan panjang agar tubuhnya tetap hangat. Seorang tabib menanam pohon kayu manis baru di belakang rumahnya. Tidak ada yang merasa bahwa mereka memegang barang yang lebih mahal daripada emas. Karena bagi mereka, rempah adalah bagian dari kehidupan. Sama seperti air. Sama seperti tanah. Sama seperti napas. Namun dunia luar tidak melihatnya begitu. Dunia luar melihat rempah sebagai jawaban untuk penyakit, untuk makanan, untuk kekayaan, untuk kekuatan, bahkan untuk kemuliaan. Dan seperti itu, perlahan, pelan, tanpa suara keras, rempah mengubah wajah dunia. Ia menggerakkan ekonomi. Ia mengubah muara perdagangan. Ia menata ulang jalur laut. Ia membentuk kekayaan kota-kota besar. Ia membuat kerajaan-kerajaan berebut rute. Ia membuat para raja penasaran. Ia membuat para pelaut ingin menyeberangi lautan yang belum dikenal. Tetapi perubahan terbesar belum datang. Perubahan itu masih berlayar dari jauh, masih mengikuti jejak aroma yang tidak terlihat. Suatu hari, para pelaut Eropa akan bertanya pertanyaan yang sama. Di mana tanah wangi itu berada? Dan ketika pertanyaan itu tidak dijawab, mereka akan berlayar. Mereka akan menantang lautan yang tidak mereka kenal. Mereka akan mengejar aroma yang tidak pernah bisa mereka abaikan. Karena dunia, pada akhirnya, akan melakukan apapun untuk mencium wangi Nusantara dari sumbernya. Laut Nusantara selalu menjadi tempat yang terang, bukan karena matahari yang memantul di permukaannya, tetapi karena jiwa manusia yang mengarunginya. Selama berabad-abad, pelaut India, Arab, Cina, dan bangsa-bangsa Asia lainnya melihat laut sebagai jalan, sebagai jembatan, bukan sebagai medan pertarungan. Mereka datang membawa barang, cerita, tawa, lagu, dan pulang membawa rempah, kain, dan kenangan. Laut adalah tempat hidup, bukan tempat ambisi. Namun pada suatu hari yang tidak dicatat oleh siapapun, angin membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak memiliki aroma. Sesuatu yang tidak datang dari tanah atau tumbuhan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi terasa oleh kulit. Sebuah perubahan. Sebuah ketegangan lembut, seperti senyuman yang terlalu lama ditahan. Itu dimulai dengan berita kecil. Berita yang dibawa oleh pedagang Arab dari barat, bahwa bangsa-bangsa jauh di seberang laut besar sedang berbicara tentang tanah wangi di timur. Mereka membicarakannya bukan dengan kekaguman, tetapi dengan hasrat. Hasrat yang tidak dikenali oleh penduduk Nusantara. Hasrat yang bukan tentang rasa, bukan tentang kesehatan, bukan tentang kehidupan. Hasrat tentang kepemilikan. Di sebuah pelabuhan kecil di Malaka, seorang pedagang tua mendengarkan kabar itu sambil duduk di bawah payung kain. Ia mencium udara. Ia memandang laut. Ia merasakan gelombang kecil yang datang dari arah barat. Hatinya yang sudah hidup lama bersama laut berkata dalam bisikan yang tidak diucapkan. Laut membawa orang baik. Laut juga akan membawa orang yang tidak mengerti bahasa kita.
Ia tidak mengatakan kekhawatirannya kepada siapapun. Orang-orang di sekitarnya tetap berdagang seperti biasa, menimbang rempah, menjemur jahe, membantu pelaut asing menurunkan barang. Tidak ada yang berubah di permukaan. Tetapi dalam hening, sesuatu sudah bergeser. Pada malam hari, para pelaut Nusantara duduk di tepi air, menatap langit. Mereka melihat bintang yang sama seperti biasanya, tetapi mereka merasakan sesuatu yang berbeda pada angin. Angin barat datang dengan cara yang aneh, lebih dingin, lebih berat. Seorang pelaut tua berkata, "Angin membawa pesan. Pesan yang tidak wangi." Tidak ada yang menjawab. Karena mereka tahu, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tanpa suara. Beberapa bulan kemudian, kabar lain datang. Kali ini dari pedagang India yang baru tiba. Ia membawa cerita tentang bangsa yang baru muncul di pasar India, bangsa yang memiliki baju dari kulit binatang besar, suara keras, dan mata yang penuh tujuan. Mereka menanyakan satu hal. Di mana rempah tumbuh? Pedagang Nusantara yang mendengar cerita itu mencoba memahami. Bagaimana mungkin seseorang ingin memiliki tempat rempah tumbuh? Bagaimana mungkin seseorang ingin mengambil alih sesuatu yang diberikan bumi? Bagi mereka, itu seperti ingin mengambil alih angin, atau air hujan, atau bintang. Tetapi dunia berubah. Perlahan. Tanpa suara. Seperti perubahan arah arus laut yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal di atasnya. Di Banda, seorang anak laki-laki memanjat pohon pala seperti ia lakukan setiap hari. Ia mengambil buah yang matang, melemparkannya ke keranjang bawah. Ia mencium tangan yang beraroma pala dan tertawa kecil. Ia pikir hidup akan selalu seperti ini. Bahwa pohon-pohon itu akan selalu berdiri. Bahwa angin akan selalu membawa wangi. Bahwa rempah akan selalu menjadi bagian dari hidupnya tanpa perlu ia pikirkan. Ia tidak tahu bahwa jauh di barat, di sebuah ruangan kerajaan Eropa yang dingin, beberapa raja sedang membicarakan pulau tempat ia memanjat tadi. Mereka membicarakan pohon-pohon itu seakan mereka adalah harta yang menunggu untuk direnggut. Di Eropa, para bangsawan tidak tidur nyenyak. Mereka memikirkan cara untuk mendapatkan rempah langsung dari sumbernya. Mereka memikirkan jalan baru, rute baru, kapal baru. Mereka memikirkan dunia bukan sebagai rumah bersama, tetapi sebagai medan yang bisa dipetakan, diukur, dan dimiliki. Sementara itu, di sebuah pelabuhan Jawa, seorang perempuan tua sedang menumbuk jahe untuk cucunya. Ia berhenti sejenak, merasakan angin yang lewat di pintu rumah. Angin itu membawa bau laut yang berbeda. Ia tidak tahu apa artinya. Ia hanya merasa perlu menutup pintu lebih cepat hari itu. Di tempat lain, seorang tabib sedang mengajarkan muridnya cara menyalakan dupa kayu manis untuk memanggil ketenangan dalam tubuh. Ia berkata, "Kehidupan berubah pelan. Seperti air mempelajari batu." Muridnya mengangguk tanpa memahami sepenuhnya. Dan di atas laut luas, di jauh barat laut, lebih jauh dari jalur yang biasa dilalui pedagang Arab, kapal-kapal besar mulai bergerak. Kapal-kapal dengan kayu tebal, dengan layar putih yang tinggi, dengan lambung yang diperkuat besi, dengan meriam kecil yang disembunyikan, dengan orang-orang yang membawa peta dan obsesi. Mereka belum tiba, belum terlihat, belum tercium, tetapi angin sudah merasakannya. Dan angin membisikkan kabar itu kepada laut. Laut membisikkan kabar itu kepada burung-burung. Burung membisikkan kabar itu kepada pohon-pohon. Pohon membisikkan kabar itu kepada tanah. Dan tanah membisikkan kabar itu kepada manusia. Perubahan besar sedang menuju Nusantara. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai sahabat. Tetapi sebagai bayangan panjang yang berjalan perlahan dari cakrawala. Dan ketika bayangan itu semakin dekat, dunia tidak lagi hanya tertarik dengan aroma rempah. Dunia ingin menguasainya. Namun malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, penduduk Nusantara tetap hidup dalam kedamaian kecil mereka.
Mereka tidur dengan angin yang masuk melalui celah-celah bambu. Mereka memasak dengan kayu manis dan jahe. Mereka menutupi anak-anak mereka dengan kain tipis. Dunia belum berubah bagi mereka. Belum. Tetapi laut sudah mengetahuinya. Dan laut tidak pernah salah. Di suatu pagi yang lembut, saat kabut turun pelan dari bukit-bukit hijau dan melayang rendah di atas permukaan laut, dunia Nusantara seperti bernapas lebih panjang dari biasanya. Angin yang melewati permukaan air terasa tidak terburu-buru. Air yang menyentuh pasir tidak memiliki niat untuk kembali ke tengah laut dengan segera. Segalanya seolah memperlambat diri, seakan menyadari bahwa perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang tak pernah dicatat secara lengkap, mendekati sebuah lingkaran yang seharusnya ditutup dengan keheningan, bukan dengan suara. Rempah telah melalui perjalanan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia tumbuh dari tanah diam, di bawah pohon-pohon yang tidak pernah berambisi menjadi legenda. Ia hidup di tangan petani kecil, di dapur rumah sederhana, di keranjang rotan yang digoyang angin, di hutan yang memeluk hujan. Ia kemudian dibawa pelaut kecil ke pelabuhan kecil, lalu ke kapal besar, lalu ke dunia luas yang tak pernah bisa membayangkan bahwa benda sekecil itu mampu menggerakkan sejarah. Namun meski perjalanan itu begitu panjang, pada akhirnya, Rempah kembali pada inti yang sama, tanah. Bumi. Kehidupan yang berjalan tanpa pujian. Di sebuah desa kecil di Maluku, seorang perempuan tua duduk di depan rumahnya, memegang sebutir pala di tangan. Ia memandang rempah kecil itu seakan memandang anaknya sendiri. Ia tahu biji itu akan pergi jauh jika pedagang datang besok. Ia tahu biji itu mungkin akan mencapai negeri yang tidak pernah ia dengar. Ia tahu biji itu mungkin akan digunakan dalam masakan bangsawan, atau ramuan tabib, atau ritual orang jauh. Namun bagi dirinya, pala hanyalah pala. Buah yang tumbuh dari pohon di belakang rumah. Buah yang ia temukan setiap musim tanpa gagal. Ia tersenyum kecil. Tidak ada kebanggaan dalam senyumnya. Hanya ketenangan. Karena ia mengerti sesuatu yang dunia luar tidak mengerti, bahwa rempah tidak pernah lahir untuk mengubah dunia. Rempah lahir untuk menjadi bagian dari dunia. Perubahan besar hanyalah efek samping dari sesuatu yang sangat sederhana, wangi. Sementara itu, di sebuah pelabuhan yang lebih besar, kapal dari India, Arab, dan Cina bergantian datang dan pergi. Para pedagang duduk bersama, minum teh jahe, menatap langit, dan mendengar ombak memukul tiang kapal. Tidak ada yang memikirkan kekuasaan. Tidak ada yang memikirkan perebutan. Yang ada hanya perdagangan sederhana, percakapan pendek, dan rasa saling percaya yang dibentuk oleh ratusan musim. Namun garis waktu selalu berjalan. Ia berjalan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dan seperti sungai yang mengalir dari hulu ke hilir tanpa menunggu, dunia juga bergerak. Di jauh barat, bangsa-bangsa mulai mengunci pandangannya pada rempah. Mereka mulai membuat kapal lebih besar, peta lebih detail, ambisi lebih runcing. Mereka mulai melihat dunia bukan sebagai jaringan rasa, tetapi sebagai ruang yang perlu dimiliki. Aroma rempah tidak lagi hanya menjadi keajaiban. Ia menjadi alasan. Sementara bayangan itu mendekat, Nusantara tetap berjalan dalam ritmenya sendiri. Di Pulau Banda, seorang anak memanjat pohon pala, tidak tahu bahwa pulau itu suatu hari akan menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Di Ternate, seorang nelayan membawa cengkih pulang untuk dijemur bersama keluarganya, tidak tahu bahwa pohon-pohon di belakang rumahnya kelak menjadi saksi perebutan antar bangsa. Di Aceh, seorang perempuan menumbuk jahe dengan lesung tua milik neneknya, tidak tahu bahwa jahe yang ia tumbuk adalah bagian dari perdagangan yang menembus gurun, sungai, dan istana. Di Jawa, seorang tabib memasukkan batang kayu manis ke air rebusan, menghirup aromanya, dan berkata pelan kepada muridnya, "Segala sesuatu punya rumah." Dan rempah pun begitu. Ia selalu ingin pulang ke rumahnya. Muridnya tidak memahami kedalaman kata-kata itu. Tetapi murid itu mengangguk, karena aroma kayu manis yang naik ke udara membuatnya merasa seperti sedang memeluk sesuatu yang sangat jauh, tetapi sangat dekat. Dunia luar terus bergerak.
Tetapi dunia Nusantara tetap diam dalam cara yang berbeda. Diam yang bukan berarti tidak berubah. Diam yang berarti menerima. Diam yang berarti memahami ritme lebih besar. Dan ketika akhirnya kapal-kapal besar Eropa benar-benar tiba, kapal yang membawa meriam, peta, bendera, dan ambisi besar, mereka tidak melihat kedamaian itu. Mereka tidak melihat kesederhanaan itu. Mereka hanya melihat rempah, harta, kekayaan, kekuasaan. Mereka tidak melihat tanah yang lembut, tidak mendengar angin, tidak merasakan hubungan antara manusia dan alam. Mereka hanya melihat benda, bukan kehidupan. Tetapi sebelum kapal-kapal itu tiba sepenuhnya, sebelum dunia benar-benar berubah, sebelum jalur rempah menjadi jalan perebutan, dunia Nusantara masih mempunyai saat-saat terakhir dalam keheningan damai yang panjang. Pada suatu senja, ketika matahari terbenam perlahan di balik bukit hijau yang diselimuti kabut, seorang lelaki tua duduk di atas batu di tepi air. Ia seorang pelaut yang telah berlayar di jalur rempah sejak muda. Ia menatap garis cakrawala yang berubah emas, lalu merah, lalu ungu. Ia melihat masa depan dalam warna itu. Ia melihat dunia yang akan lebih keras daripada dunia yang ia tinggali. Tetapi ia tidak merasa takut. Ia hanya sedih pelan, sedih yang tidak menusuk, sedih yang lembut. Ia mengambil sebutir cengkih dari kantongnya, menggenggamnya erat di tangan. Ia berkata sangat pelan, hampir seperti doa. Wangi kecil ini telah menghubungkan kita semua. Tapi suatu hari, ia juga akan membuat kita saling menjauh. Angin datang dan membawa aroma cengkih itu ke laut. Aroma itu melayang perlahan, jauh, sangat jauh. Seakan ingin pergi ke negeri-negeri yang sudah memanggilnya selama ratusan tahun. Tetapi sebelum pergi jauh, aroma itu terlebih dahulu kembali ke pantai, ke desa, ke rumah-rumah kecil, ke dapur, ke bayi yang tidur, ke ibu yang memasak, ke tangan petani yang memanen rempah, ke pohon-pohon yang tumbuh dalam diam, ke tanah yang telah mendukung wangi itu sejak awal. Dan tanah itu berkata melalui aroma, "Aku masih di sini." Karena meski dunia berubah, meski peta berubah, meski kekuasaan berpindah tangan, tanah Nusantara tidak pernah berubah dalam hatinya. Ia tetap tanah yang wangi. Ia tetap rumah rempah. Ia tetap penjaga aroma yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Ia tetap tempat di mana segala perjalanan bermula dan berakhir. Dan jalur rempah, meski kelak menjadi jalur yang penuh pertarungan, tidak pernah kehilangan asalnya. Dia adalah jalur yang lahir dari angin lembut, dari tangan kecil petani, dari dapur sederhana, dan dari tanah yang tidak pernah meminta apa-apa. Pada akhirnya, ketika semua kapal telah pergi, ketika sejarah telah menulis kemenangan dan kehilangan, ketika dunia telah berubah bentuk berkali-kali, aroma rempah masih melayang di udara Nusantara. Hening, lembut, abadi. Dan di dalam aroma itu, tersimpan ingatan tentang dunia sebelum dunia berubah. Tentang aliran kehidupan yang tidak pernah terburu-buru. Tentang jaringan rasa yang menyatukan manusia sebelum peta memisahkan mereka. Tentang jalur yang dibangun oleh angin, bintang, dan doa. Tentang rumah kecil di ujung dunia yang dijaga oleh pohon-pohon yang selalu wangi. Jalur itu tidak pernah padam. Ia tetap hidup dalam angin Nusantara. Ia tetap hidup dalam laut yang mengantarkan gelombang tanpa letih. Ia tetap hidup dalam tangan-tangan kecil yang memanen rempah. Ia tetap hidup dalam manusia yang tidur berteman aroma cengkih dan pala. Ia tetap hidup dalam setiap napas tanah ini. Dan ketika dunia tidur, Nusantara masih berbisik pelan melalui aroma. Aku adalah rumah wangi itu. Dan aku akan selalu ada.